Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Spiam dan Ansori. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan NFA dan DFA dari transisi pembacaan string dan implementasi modelnya. Tapi saya akan mengambil contoh kelebihan dan kekurangan itu dari aplikasi Android. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini saya akan melihatkan rancangan dari mesin abstrak DFA sama rancangan mesin abstrak dari NMA berbasis Android. Dari cara kerjanya yang DFA, yang pertama cara kerja si aplikasi ini yang memakai mesin abstrak DFA. Yang pertama, pada tampilan awal dari aplikasi, pilih dari salah satu antara bilangan biner atau bilangan desimal. Apabila user memilih bilangan biner, maka input string berupa angka 1 dan 0. Sedangkan apabila user memilih bilangan desimal, maka input string berupa angka 0 sampai 9. Lalu selanjutnya setelah memilih bilangan, user diharuskan menginput bilangan yang user pilih sebelumnya. Lalu klik pada button convert. Button convert berfungsi sebagai pengubah dari bilangan desimal ke bilangan biner apabila user memilih bilangan desimal sebagai inputan user. Setelah itu klik button hasil, nanti akan muncul apakah inputan string user diterima oleh mesin abstrak atau tidak. Lalu apabila user ingin mengetahui bagaimana proses state yang berjalan, cukup klik button state proses, nanti akan muncul proses dari setiap state yang dilewati. Untuk cara kerja dari rancangan mesin abstrak NFA berbasis Android. Yang pertama, pada tampilan awal dari aplikasi, pilih dari salah satu bilangan biner atau bilangan desimal. Apabila user memilih bilangan biner, maka input string berupa angka 1 dan 0, sedangkan apabila user memilih bilangan desimal, maka input string berupa angka 0 sampai 9. Lalu selanjutnya, setelah memilih bilangan user, diharuskan menginput bilangan yang user pilih sebelumnya, lalu klik pada button convert. Button convert berfungsi sebagai pengubah dari bilangan desimal ke bilangan biner apabila user memilih bilangan desimal sebagai inputan user. Kita diharuskan memilih jalur state mana yang akan user melewati state key 2 atau key 3. Apabila user tidak memilih, maka hasil output akan ditolak dan memiliki keterangan tidak memilih state yang ingin dilewati. Setelah itu klik button hasil, nanti akan muncul apakah input dan string user diterima oleh mesin abstrak atau tidak. Yang kelima, lalu apabila user ingin mengetahui bagaimana proses state yang berjalan, cukup klik button state process, nanti akan muncul proses dari setiap state yang dilewati. User akan melihat inputan string user ditolak apabila user menginput string tertentu yang menghasilkan state hampa. Ya, habis dapat kita lihat ya di sini DFA lebih ke cara kerjanya itu enggak secara ada uraiannya gitu, jadi lebih ke langsung saja gitu. Nah, kalau NFA ini ada uraiannya, jadi ada di sini ada apabila user tidak memilih maka hasil output akan ditolak dan memiliki keterangan tidak memilih state yang ingin dilewati. Pada aplikasi yang DFA itu nggak ada yang seperti NFA ini, gitu, ada pilihan gitu. Nah, dari hasil pengujiannya kita lihat kita memasukkan desimalnya itu ke 38, state akhirnya ke 5. Jadi hasil pengujiannya string D5. Kalau di mesin abstrak mesin deterministic finite state automata atau NFA, kita bisa diharuskan melalui state awalnya dulu, pilih state awalnya dulu mau dari mana gitu. Lalu ntar pilih state akhirnya, apakah hasil pengujiannya ditolak atau diterima gitu. Jadi dapat kita lihat perbedaannya itu di sini gitu. Seperti itu. Nah, conclusionnya itu yang pertama, fungsi dan tabel perubahan transisi dapat mengklarifikasikan string yang diinput itu diterima atau ditolak dari mesin abstrak. Pada mesin abstrak NFA, apabila kita menginput string tertentu yang menyebabkan kita tidak ada pilihan input yang sesuai, maka string tersebut hasilnya dinyatakan ditolak dikarenakan state hampa. Hasil dari pengujian dengan aplikasi abstrak mesin dengan menggunakan Android Studio menghasilkan keputusan dapat diterima dan ditolak oleh mesin abstrak.
Jadi ini konklusinya, apabila suatu inputan string pada proses terakhir berhenti pada state akhir, maka inputan diterima. Namun apabila suatu inputan string pada proses terakhir berhenti tidak pada state akhir, maka inputan ditolak. Yang keempat, dapat diketahui bahwa dari aplikasi abstrak mesin abstrak DFA dan NFA itu berbeda. Mesin abstrak DFA yaitu otomata tidak dapat menimbulkan transisi ke lebih dari satu kondisi state di saat yang bersamaan. Sedangkan untuk mesin abstrak NFA yaitu otomata tidak dapat menimbulkan transisi apabila lebih dari satu kondisi state di saat bersama-sama. Yang artinya mesin abstrak DFA untuk setiap state hanya dapat dilewati oleh suatu proses saja. Sedangkan untuk mesin abstrak NFA pada state Q1, kita dapat memilih jalur state mana yang ingin kita lewati. Apakah ingin melewati state Q2 atau melewati state Q3. Yang kelima, hasil pengujian aplikasi abstrak mesin dengan menggunakan Android Studio, yaitu pada aplikasi abstrak mesin dapat membaca data berupa angka hingga jangkauan maksimal dari nilai integer, yaitu 2, 147, 483, 647 pada tabel 3 dan tabel 4. Dilakukan pengujian pada setiap angka desimal yang ada di data uji dengan 10 kali pengujian terhadap abstrak mesin DFA dan 10 kali pengujian terdapat abstrak mesin NFA. Adapun keseluruhan pengujian dari data uji yang telah disediakan yaitu sebanyak 40 kali pengujian dengan hasil 36 yang berhasil diujikan dari 40 pengujian data dengan tingkat akurasi sebesar 90,00%. Seperti itu. Lanjut ke yang kedua, pembuatan suatu bahasa reguler lengkap dengan NFA dan DFA yang ekivalen serta pembacaan string minimal 3 buah. Di sini saya akan mengambil contoh dari yang sudah ada dari PPT yang Ibu berikan, guru saya, dosen saya. Yang untuk langkah-langkahnya di sini proses equivalennya, buatkan tabel transisi NFA. Di sini ada tabelnya seperti ini. Untuk state NFA-nya seperti ini, diagram state-nya. Kemungkinan state yang ada di DFA-nya itu NQ itu 2, itu yang ini A sama B jadi 2. Untuk NQ ini 2 pangkat 2 jadi 4. Nah, si variabelnya itu akan ada 4 atau state-nya itu ada 4. 1 2 3 4 itu. Kalau di ekuivalensi. Proses kedua, nah dapat kita lihat di sini. Langkah-langkahnya itu ini kan yang tadi. Ya, untuk tabel transisinya di EPA itu himpunan awalnya kita dapat lihat di sini. State ini kan state awalnya itu di A dikasih 0 ke AB. A dikasih 0 bisa ke A, bisa ke B gitu. Kalau A dikasih 1 lanjut ke B, ini state akhir. Kalau B dikasih 0 nggak ada, jadi ke di 0 nggak ada gitu, nggak ada kosong, nggak ada nilainya. Kalau B dikasih AB dikasih 1 bisa kebalik lagi ke A, bisa ke B gitu. Nah, kalau di AB dikasih 0 bisa ke AB, bisa ke sini, bisa ke sini gitu. Jadi gitu. Banyak sih contoh-contohnya. Ya, ada kalau dari tabel ini dijadikan diagram seperti ini gitu. Ini kan ada 4 nih. Kita buat state-nya jadi 4. Ini A, B, state kosong. Ini AB. Kan kita lihat
A ke kasih 0, nah ini A kasih 0, AB yang ini. A dikasih 1, A dikasih 1, B. Sini set akhirnya. B dikasih 0, B kasih 0, kosong. Kalau B dikasih 1, B dikasih 1, jadi ke AB. Itu. Jadi ke awal lagi yang ini. Nah, kita ini statnya ada berapa gitu. Tinggal kita diakarkan jadi berapa, jadi 4 gitu. Sama semisal state-nya ya 3, berarti 3 pangkat 3 2 pangkat 3 jadi 6 gitu. Ntar bakalan ada 6 state itu. Kalau ini kan cuman 4 gitu kan. Nah, di sini ada contoh kalau kita stringnya itu ini. Kita ngambil stringnya tuh 010 gitu. Sini state awalnya S, kalau dikasih 0 bisa ke S lagi, bisa ke P. Nah, kalau S dikasih 1, ini kan udah dikasih 0 nih, stringnya ke 0 udah, berarti ke P. Dikasih 1 berarti lanjut ke R. Dikasih 0 bisa ke R lagi. Gitu. Nah, kalau ini stringnya 011, S dikasih 0 bisa ke S dikasih P, S dikasih 0 bisa ke P. Jadi ada dua opsi, antara ke S lagi atau langsung lanjut ke P gitu. Nah, kita lanjut ke P, terus dikasih 1 ke R. Ini stringnya kan 1, kasih R, lanjut ke R, ini state akhir. Dikasih 1 lagi, ini kan bisa. Nah, gitu. Nah, kalau kita buat tabelnya ini seperti ini. Ini kan state-nya kan ada 3 nih, S, P, R. Di sini juga nah, kenapa di sini dikasih tanda panah gini? Itu menandakan bahwa dia berada di state awal. Nah, kalau ini tanda untuk bintang ini itu disebut state akhir gitu. Nah, kita ada nih S kalau dikasih 0, S kasih 0 bisa ke S, bisa ke P gitu. Kalau S dikasih 1, S ke S, ini kan 0 nih, ini ada 1 berarti ke S lagi gitu. OP dikasih 0, nggak ada tuh. Ini berbentuk NEPA-nya. Nah, kalau kita berbentuk equivalent-nya seperti ini. Nah, tadi kan ada 3 tuh. Kita diakarkan jadi ada 8 nih, ada 8 state. Kita buat 8 state. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tuh. Sini S kalau dikasih 0 berarti dapat dilihat seperti gambar di situ. S dikasih 0, lanjut ke SP gitu. Ya gitu-gitulah. Sekian pada video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.